A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alal Husain wa ala Ali bin Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Malam ke-10 ini marilah kita manfaatkan meskipun kita berdua ya untuk mengenang epik perjuangan Imam Husain, menghidupkan, karena memang dianjurkan oleh para imam juga oleh para ulama ya, tawasulnya Imam Husain, ziarahnya Imam Husain bukan sekedar ziarah, itu adalah wasilah suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan meskipun sebentar kita bisa menghidupkan malam yang ke-10 ini. Menurut Iqmal, apa ya, gagasan apa tentang Imam Husain yang menarik, atau pengalaman pribadi atau pandangan seharusnya ritual ini bagaimana kan? Karena dalam agama itu kan ada ritual ya, ada mitologikal, ada doktrinal, ada sosial, ada material, ada eksperiential, ada etikal. Itu kalau agama dipandang dari sisi sosiolog, dari luar ya. Kalau agama dipandang dari luar, orang yang menyembah sholat di Ka'bah itu kan kayak nyembah batu aja ya kan? itu wajar, fenomenologi namanya, dari luar. Tidak bukan orang dalam, berarti biasanya orang-orang sosiolog ya, orang-orang non muslim kan, orang barat, mereka melihat. Atau mungkin Iqmal punya pandangan sendiri, apakah memang bagaimana pengaruhnya misalnya terhadap Iqmal ya, terhadap individu, terhadap perasaan atau sosial atau apa saja, silahkan Pak Iqmal. Ya, terima kasih sebelumnya Ustaz. Jadi saya memiliki satu pandangan yang cukup berbeda menyikapi peringatan Karbala, yaitu malam-malam duka dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Yang saya amati secara sekilas gitu terkait malam Azza ini justru banyak dimeriahkan oleh hal-hal yang menurut saya serba kemewahan. Di situ ada fasilitas berupa makanan yang saya kira tidak cukup sederhana. Apabila kita berbicara mengenai Imam Husain, entah malam apa yang sekarang terjadi, di saat itu mungkin gerombolan atau golongan imam sedang menderita, entah dari kekurangan makan atau kekurangan minum. Tapi yang saya lihat sekarang, banyak malam-malam azza justru dimeriahkan dengan pesta. Lalu apa makna yang kita bisa petik dari Imam Husain? Dan nyatanya kita malam-malam azza seperti ini penuh dengan gelak tawa, penuh dengan kecukupan. Kalau kita berbicara Yahudi itu, mereka dalam memperingati satu hari tertentu, dia memakan makanan roti kering, yang mana itu tidak enak, tidak nyaman. Tapi di situ feel-nya begitu melekat. Betapa menderitanya dulu mereka saat terjajah. Nah, hal inilah yang menurut saya itu justru harus ada, supaya apa? Nuansa penderitaan Imam Husain di malam-malam duka itu benar-benar muncul. Bukan untuk mencari makan atau bukan untuk menikmati fasilitas yang ada, tapi benar-benar hadir di malam-malam Karbala, seperti halnya Imam Husain saat ini di malam Karbala. Ya, ini mungkin ya evaluasi ya, kritik yang membangun. Ya, memang kalau kita lihat setiap acara Asyura itu selalu ada makan-makan ya. Baik di awal, di tengah, juga di akhir. Misalnya saya ikut Asyura di Jakarta Timur, itu memang selalu ada makanan ya. Makanannya agak bagus ya.
Kalau gelak tawa nggak ada ya. Mungkin anak-anak ya, anak-anak kecil ya. Tapi ini mungkin ya perspektif yang bagus menurut saya ya kan, sementara ini kurang ini ya. Orang kurang sadar mungkin ya. Karena acara ini acara duka. Di tempat lain pun saya menyaksikan demikian ya. Di Timur Tengah misalnya itu selalu ada makanan itu. Kalau di Timur Tengah itu adegan ya azadori kan, makta itu diperagakan. Setiap daerah memperagakan ya beberapa menit, misalnya kemudian daerah lain terus berkumpul, setelah selesai semua baru berkumpul duduk dibagikan makanan. Nah ini mungkin seharusnya jangan diberi makanan ya. Ya, makanan tapi yang menurut saya tidak terlalu mewah, sederhana gitu, karena mungkin banyak yang datang dari jauh dan dari makanan itu bisa berbagi juga dalam istilah sedekah. Cuma berlebih-lebihan dalam membuat makanan ini yang saya kira tidak menjiwai, tidak merasakan jadinya. Kita berbicara mengenai Imam Husain, kita berbicara para ulama, para asatidz berbicara Imam Husain. Tapi yang mereka santap pada hari itu apa? Kalau bukan makanan yang mewah. Sedangkan malam-malam seperti ini Imam Husain sedang apa yang harus kita pikirkan itu? Apakah sedang sama dengan dengan malam-malam azza di sini pada malam ini, pada detik ini? Tentu berbeda. Mungkin mereka merasakan kelaparan. Mungkin mereka merasakan bagaimana stamina mereka untuk berperang besok. Itulah yang harus benar-benar ditanamkan dalam benak masyarakat muslim itu. Di malam itu kan malah Imam Husain ngajak sholat berjamaah ya. Sebelum perang itu Imam Husain mengajak sholat berjamaah. Saya kira menarik ya. Jadi oke lah makanan ada ya, sederhana saja kan. Terutama memang yang hadir kan orang-orang biasa kan, orang sederhana lah. Tapi saya berharap ada kegiatan ritual lain kan. Betul. Memang ada doa di sana, ada maktam, ada maktal. Ya mungkin kita imbangi dengan sholat, ya kan. Terutama nih kalau mulainya maghrib, kadang-kadang maghrib isya itu begitu saja. Orang tidak menghidupkan dengan sholat berjamaah dulu kan, masing-masing. Nah, ada yang sampai jam 10 malam, 11 malam itu, ya kenapa tidak sholat kan? Sholat tahajud 2-4 rakaat lalu di rumah dilanjutkan, atau siangnya di kodok misalnya supaya berjumlah 11. Itu menarik menurut saya, ya perlu direnungkan juga. Ini kan suara dari anak muda ya. Suara dari zaman generasi baru ya, generasi milenial atau Gen Z yang memang punya pandangan yang unik. Nah, kemudian ada anak muda yang mengatakan kematian Imam Husain itu, sahadah Imam Husain kayak baru tadi katanya, kayak baru sekarang, baru kemarin. Jadi seolah-olah peristiwa itu tidak jauh ya, dekat. Seorang ahli sejarah mengatakan masa lalu bukan masa lalu katanya, masa lalu adalah masa sekarang. Karena mungkin ini sejarahnya kan luar biasa ya. Ini bukan sejarah biasa kan, sehingga walaupun pernah terjadi ya, tapi selalu akan dikenang ya. Tapi dalam Islam kan banyak kejadian-kejadian pembunuhan itu. Misalnya Utsman itu kan dibunuh. Dalam sejarah yang saya baca, Utsman itu meminta tolong kepada Muawiyah, tapi Muawiyah kayaknya sakit hati waktu di zaman Utsman tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan apa yang dia inginkan, sehingga Muawiyah membiarkan saja ya. Dan Utsman itu menulis surat
marah kepada Muawiyah. Nah, misalnya kematian Utsman kan, banyak kan para sahabat yang mati juga. Oh, siapa lagi? Umar, ya, Imam Ali, ya kan, Utsman. Terus kalau dalam sejarah-sejarah lain setelah itu siapa lagi ya? Ya mungkin itu ya. Kenapa kematian-kematian lain ya menurut kita ya kurang menggetarkan gitu. Ya kurang diingat ya. Imam Ali kan juga dibunuh. Tapi mungkin tidak bagaimana perhatiannya ya umat Islam, terutama para pencinta Ahlul Bait, begitu menghidupkannya 10 hari, bahkan nanti 40 hari lagi kan. Dan di Indonesia juga jangan lupa dianggap 1 bulan kan. Jadi Asyura yang 10 hari itu dianggap bulan Suro, tidak boleh nikah, tidak boleh bergembira kan, di Jawa terutama kan. Nah itu mengapa? Bagaimana pandangan Iqmal? Ya, kalau yang saya lihat sendiri tentu berbeda Zat, antara pembunuhan dengan pembantaian. Pembunuhan kita ketahui tragedi, misalnya tadi Khalifah Utsman, Khalifah Umar, yang mana itu individual secara secara pembunuhannya. Nah, sedangkan di Karbala ini adalah pembantaian, yang mana skala kemanusiaan kita lebih tinggi, lebih lebih tercerap gitu. Ya kalau kita lihat Palestina sekarang itu kan pembantaian. Nah, maka atensi kita itu terarahkan. Atensi kita itu akan melekat lebih kuat dibandingkan satu presiden Iran terbunuh misalnya. Karena apa? Nah, ya kita kan lihat jumlah korban. Kemudian kita lihat juga usia korban saat pembantaian di Karbala itu tidak mengenal usia, tidak mengenal umur, bahkan penjarahan terhadap wanita-wanita waktu itu, dirantai dan sebagainya. Ini kan salah satu simbol kemanusiaan yang mesti dijunjung tinggi gitu, kalau kita berbicara di sekarang ini. Jadi saya kira kenapa Karbala itu begitu hidup, ya satu memang pelestariannya yang begitu kuat, dan yang kedua adalah kemanusiaan yang begitu tampak dari peristiwa Karbala adalah untuk menegakkan keadilan. Kejahatan atas kemanusiaan ya. Kejahatan atas kemanusiaan. Itu sih satu. Nah, kan banyak pelajaran dari tragedi ini ya. Sebagian orang kan kadang-kadang mengkritik ya. Itu kan masa lalu ya. Janganlah diulang-ulang seolah memelihara dendam. Sebagian kan ada yang mengatakan demikian. Atau jangan berlebihan, ya kan? Biasa saja ya. Karena saudara-saudara yang lain pun kan memperingati ya. Namun dengan cara yang mungkin sederhana, biasa. Nah, Ahlul Bait itu kata mereka ya dianggap terlalu mengekspos ya, seolah-olah ada narasi yang saya ingat itu diulang-ulang begitu saja bahwa ini seperti memelihara dendam. Menurut saya pelajaran penting dari Imam Husain itu kan justru menghidupkan misi Islam ya. Kata Imam Husain sesungguhnya ya, pakai kata inama kan, hanya saja ini saja, bahwa tujuanku utama adalah litolabi islahi umat, dijadikan untuk mereformasi, untuk amar ma'ruf ya, untuk menegakkan keadilan, untuk menghidupkan nilai-nilai Islam ya, nilai-nilai universal. Jadi bangkitnya Imam Husain kan menghidupkan nilai-nilai dunia, nilai-nilai universal yang diperjuangkan oleh dunia. Ya menurut saya buktinya kan perjuangan ini gaungnya kan internasional. Bayangkan Imam Husain dalam waktu yang sangat singkat ya, di tempat yang sempit, tapi bisa melemahkan pondasi-pondasi Bani Umayyah, menjatuhkan Yazid, memberikan kesadaran kepada masyarakat secara luas ya. Dan juga buahnya yang sekarang, misalnya buahnya kan, Republik Islam Iran kan, kata Imam Khomeini
Kullu ma ladaina min Husain. Semua yang ada keberhasilan revolusi ini ada dari Husain. Nah, terlepas dari itu, bagi generasi muda ya, kita kan terus mengenang ini ya. Selain juga memang menghidupkan kalbu ya, saya yakin bahwa orang-orang itu kalau tidak hadir di acara Imam Husain itu ada yang hilang ya, perasaan yang hilang. Kita tidak tahu kan, itu menurut saya layak diteliti ya, emosi mereka, perasaan mereka seperti dicas ya, terlepas dari tujuan apa tujuan nasional internasional, tapi secara individu itu memang kebahagiaan spiritual. Saya sendiri merasakan. Jadi kalau acara itu saya harus terlibat penuh, seberusaha mungkin ya, saya harus menangis atau pura-pura menangis karena saya merasa bahagia. Selain mendapatkan ma'rifat, bahagia, terus ada yang mengisi kekosongan saya. Nah, saya ingin melihat dari perspektif anak muda. Kira-kira bagi anak muda kan bermacam-macam ya. Apakah kira-kira menghidupkan ini apa manfaatnya kan? Apa dampaknya secara psikologi, secara sosial ya, secara keilmuan, kultur ya, atau kearifan. Ya, terima kasih. Sebelumnya tadi saya sendiri menyinggung terkait pandangan Sunni terhadap Syiah mengenai berlebihannya Syiah itu. Saya kira itu adalah perspektif dan itu hak setiap golongan atau keyakinan. Begitupun sebaliknya gitu. Ketika berbicara sejarah, maka perbedaan sejarah juga berbeda. Perbedaan sejarah juga muncul maksud saya. Jadi ketika Syiah melihat Sunni juga dalam hal tertentu berlebihan. Ya kan, misalnya mengutamakan atau mengunggulkan salah seorang sahabat yang mana menurut pandangan sejarah Syiah itu belum tentu adil sahabat tertentu. Saya kira itu hak. Saya kira itu dua golongan itu punya perspektif yang berbeda. Cuma kan pertanyaannya bagaimana sih perbedaan itu bisa memunculkan kebersamaan, kebersatuan. Kayak saya misalnya melihat Imam Husain itu seperti apa, berjuang membela keadilan. Ya maka yang saya tonjolkan itu berjuang dan menegakkan keadilannya. Begitupun Sunni misalnya. Sunni melihat khilafah Abu Bakar seperti apa, khilafah Umar seperti apa, tegas, berani menegakkan keadilan. Ya itu yang harus muncul dalam diri seseorang gitu. Jadi bukan dari sudut pandang perbedaannya, tapi nilai baik dari masing-masing yang dianut oleh dua golongan itu. Kemudian yang kedua itu berhubungan dengan perspektif anak muda ya, menyikapi 10 Muharram atau peristiwa Asyura ini. Tentu banyak hal yang bisa diserap dari para anak muda, apalagi tokoh seperti Imam Ali Zainal Abidin atau Ali Akbar, yang mana dari segi usia mudanya saja mereka itu berani bahkan merelakan nyawanya untuk membela yang hak. Ini kan dari perspektif historis dan hero. Nah, kemudian yang kedua mengenai tangisan dan hasil renungan kita, ya sama halnya ketika kita merenungi orang miskin di sekitar lah misalnya. Betapa menderitanya orang yang di sekitar kita yang mungkin hari ini belum bisa makan atau mungkin hari ini belum bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, dari situ juga kita mencoba meloncat ke Imam Husain. Ya, Imam Husain itu seperti apa sih kondisi di malam-malam Asyura itu? Imam Husain itu seperti apa sih yang hendak dibunuh itu? Nah, dari situ kita merasakan empati, merasakan simpati, sehingga tangisan itu muncul dari kedua bola mata kita. Dan itu banyak diteliti ya, kesedihan itu memang baik, air mata itu memang baik. Nah, yang dihadirkan atau yang menyebabkan air mata ini kita harus tempuh. Kalau sudah mencapainya, ya itu bisa mendapatkan kenikmatan gitu dengan mengingat Imam Husain. Ya, ini kan agenda ya, Imam Husain itu sudah kemana-mana dan di mana-mana ya. Di negerinya sendiri itu kan terus berkembang, ya kan?
berziarah ya 40-50 juta tiap tahun. Hiduplah Irak itu. Dulu kan Iran perang dengan Irak kan. Kan Iran yang beruntung itu. Irak jatuh ke tangan Iran tuh. Nah, kemudian sehingga ada peluang untuk menghidupkan Karbala. Dari sisi ekonomi memang ada nilainya. Misalnya jelas Karbala secara ekonomi ya mendatangkan devisa kan, para berziarah kan, para pengunjung, terus berdirinya pusat-pusat pendidikan di sana, pusat-pusat keilmuan. Misalnya di Mashhad itu kan ada makamnya Imam Ridho. Itu berkat makamnya Imam Ridho 1000 hotel tumbuh di sana. 1000 hotel. Dan setiap tahun itu ada 40 juta pengunjung. Itu kan income domestik. Ya. Jadi negara-negara yang punya wali-wali itu, punya imam-imam itu mungkin ekonominya bagus. Di Indonesia juga demikian kan? Iya. Di Cirebon itu, di mana-mana kalau ada makam-makam para wali kan, ada peziarah, ada pengunjung. Bukan hanya makam pesantren saja. Saya lihat misalnya kemarin di Bangil, itu saya mau nyewa hotel tidak bisa, penuh semua. Penuh, dari hotel yang paling mewah hingga hotel yang sederhana penuh. Disewa ya, di booking oleh orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di pesantren-pesantren. Bangil kan kota wali ya, kota para wali. Dan di Indonesia sudah jadi peristiwa budaya juga, Tabuk kan di mana-mana, di Pariaman ya. Di Cirebon juga ada katanya ya. Di Sunda juga budaya memberi anak yatim kan hidup. Jadi ini menghidupkan secara ekonomi. Jadi umat Islam punya ya sandaran ekonominya ya. Kita tidak boleh menafikan ini kan ekonomi menetes ke bawah. Orang-orang kecil dapat rezeki. Budaya juga demikian ya. Nah, yang menarik saya tentang budaya, tentang sastra. Jadi Imam Husain itu memang menginspirasi budaya dan sastra. Misalnya saya kasih contoh bagaimana sastra menarik dalam prosa atau cerita. Saya ceritakan di sini ya. Untuk menggambarkan kecintaan kepada Imam Husain, seorang putri di daerah itu menawarkan diri. Saya siap menjadi istri bagi siapa saja yang bisa menghidupkan Imam Husain berapa kali gitu. 10 kali. Siapapun tidak peduli. Ini putri cantik, kaya. Tapi karena kecintaan kepada Imam Husain, dia ya mempersembahkan, menghadiahkan dirinya untuk jadi istri. Karena di zaman itu orang-orang tidak berani menghidupkan Asyura. Takut. Asyura Arba'in takut. Nah, ketika itu diumumkan, ini cerita ya, ini sastra. Itu orang-orang yang baik kan biasanya tidak berani ya. Orang-orang soleh itu tidak berani, tidak punya nyali untuk, ya dia kan resikonya kematian, resikonya di penjara. Siapa yang kira-kira berani? Preman, penjahat, penjahat yang berani. Apalagi hadiahnya putri kan, putri warisannya, kekayaannya, kerajaannya. Akhirnya preman berani. Kata putri, seorang putri, silahkan kalau Anda bisa ya menghidupkan Asyura dalam berapa kali. Akhirnya preman ini, preman yang jahat, sadis, mulai ya itu dengan ancaman dari sekitarnya kan, pembunuhan, pengusiran, ya, pengejaran. Satu kali berhasil. Kedua kali mungkin di bulan Arba'innya, di hari keduanya sambil sembunyi-sembunyi tapi harus terang-terangan dia mempertaruhkan nyawanya. Berhasil. Ketiga berhasil ya, karena preman mungkin ya, dia punya anak buah, punya jaringan. Berhasil. Terus begitu sampai dia itu terlibat secara emosional dengan Imam Husain. Dan dia mencintai Imam Husain. Sampai terakhir dia sudah tidak menghiraukan hadiah itu. Tidak mempedulikan lagi.
tidak menginginkan hadiah itu, saya sudah punya kekasih baru. Luar biasa ya, menarik banget. Menurut saya menarik ini. Preman cinta Imam Hussein. Memang kalau orang-orang terlibat dalam ritual itu memang luar biasa pengaruhnya. Siapapun terlibat ritual setelah 10 hari ini, jadi panitia, jadi apa saja, jadi pembantu, jadi kalau orang-orang ulama di Iran itu biasanya kalau acara Asyura itu tidak mau ceramah, hadir, ingin yang merapihkan sendal, melayani teh, hal-hal yang sederhana. Menurut saya itu contoh. Kalau di kita kan lain kan. Ustadz itu seharusnya di bawah di ini. Yang kedua, nah cerita yang kedua yang menarik. Ini kalau ini kisah nyata. Kisah nyata yang difilmkan, disinetronkan di TV Iran. Tentang orang yang mencintai Imam Hussein. Ya. Setelah ziarah atau sebelum ziarah, dia mati suri. Mati suri gitu. Dalam mati surinya itu dia merasa terkejut karena dia langsung ke zaman Imam Hussein. Jadi begitu mati suri, kan kalau di alam imajinal tidak ada ya masa lalu masa sekarang itu menyatu itu. Tidak ada masa lalu masa sekarang menyatu. Masuk alam imajinal, dia bisa melihat masa lalu dan dia terkejut di masa lalu di zaman Imam Hussein itu dia berdiri di pihak musuh. Itu menarik menurut saya. Di dunia dia mengaku pecinta, tapi ternyata di alam imajinal kembali ke zaman Imam Hussein dia berdiri di pihak musuh. Saya tidak tahu kelanjutan kisah itu. Nah itu kan menarik. Dulu saya suka membaca Mangle, di Sunda itu ada majalah Mangle bahasa Sunda. Itu ceritanya tentang keluarga Nabi. Hamzah tentang Khadijah, keluarga Nabi, Hasan Hussein. Nah itu kan sastra, mungkin terinspirasi juga dia. Nah menurut Iqmal kan juga ahli sastra nih, sastrawan. Bagaimana melihat fenomena ini? Ya, Imam Hussein ya sebagai tokoh yang dicintai oleh Ahlul Bait Nabi atau oleh Syiah Imamiyah ataupun Syiah yang lain. Jadi saya teringat juga terhadap karya sastra epos Ramayana yang mana posisi Rahwana ini dianggap sebagai tokoh antagonis. Namun setelah direnungkan, setelah dikonfirmasi oleh para ahli sejarah, ternyata tokoh Rahwana ini adalah tokoh pribumi yang mana dia punya kecintaan besar terhadap masyarakatnya, yang matinya itu dilindungi oleh masyarakatnya dan dicintai oleh masyarakatnya, dan yang merepresentasikan Rama adalah tokoh pendatang atau asing yang menjajah bumi India pada waktu itu. Nah, ini berbicara sastra ini. Jadi kenapa sih sosok Rahwana ini ahli ilmu Weda? Dia ahli agama. Bahkan orang tuanya sendiri itu, saya baca punya karyanya siapa itu? Budayawan NU itu namanya. Ya itulah saya lupa lagi. Jadi bahwasanya ayahnya Rahwana ini mengajarkan nilai-nilai tasawuf, sifat tajalli dari yang maha kuasa. Itu diajarkan ke Rahwana sehingga Rahwana itu mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan dia dikatakan sebagai orang yang membela kaum lemah, membela orang-orang kecil. Makanya dia dicintai. Dan orang-orang di sekitar dia berani mati membela kerajaan yang dibawahi oleh Rahwana. Nah, begitupun dengan Imam Hussein saat ini, yang mana bisa melekat dalam hati masyarakat itu karena perjuangan Imam Hussein yang membela kebenaran itu, yang membela keadilan itu. Yang mana Imam Hussein itu tidak berpihak kepada golongan yang kaya, justru Imam Hussein berpihak kepada orang-orang yang lemah, orang yang tertindas. Bayangkan, ketika sebelum Imam Hussein di Karbala, berapa ancaman yang didapatkan oleh Syiahnya Imam Hussein waktu itu. Tapi orang-orang yang benar-benar cinta kepada Imam Hussein ya tidak akan ada terbesit untuk meninggalkan Imam Hussein. Syahid. Begitupun yang dilakukan oleh anak buah Rahwana pada waktu itu.
mereka tidak meninggalkan satu garis pun dari kerajaan itu sampai habis pasukan Rahwana karena kecintaan mereka terhadap Rahwana. Nah, seperti itu gitu Ustaz. Ya, menarik ya. Ada versi Rahwana baru ya. Dalam versi itu justru Rama penjahat ya. Rama itu penjahat, Pendatang. Asing. hegemoni. Iya, hegemoni. Kalau dalam cerita itu mungkin Rahwana itu preman ya, sebetulnya baik hatinya, kemudian mencintai Imam Hussein ya. Sahabat-sahabat yang mulia, tadi adalah podcast ya, curhatan atau ungkapan hati kita, saya dan saudara Iqmal Hadi, mudah-mudahan berkenan. Kami tidak menggurui, tidak ingin menyampaikan apapun, tapi menyampaikan ya kesan, perasaan kita ya. Berharap bahwa acara ritual ini berkualitas ya, hanya mementingkan nilai-nilainya ya. Jangan terjebak oleh acara makan-makan. Makan-makan boleh tapi sederhana. Dan jangan lupa ada ritual sholatnya menurut saya. Kan Imam Hussein juga waktu berjuang itu juga sampai meminta kan agar bisa menunaikan sholat. Mudah-mudahan bisa berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.